Kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di hadirat-Mu Tuhan kami menemukan damai sejati. Di hadirat-Mu kami menemukan kasih abadi ya Bapa. Dan kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Seperti pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati menghadap hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami. Engkau kuduskan kami kembali ya Bapa. Kami bersyukur sampai sejauh ini Engkau terus memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, saat kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima nasihat firman-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu, bahkan teguran-Mu untuk kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kembali kita bisa berkumpul, beribadah. Untuk bisa bersama-sama menikmati berkat daripada firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu tetapi juga untuk saya sendiri. Dan itu bisa berlaku supaya dengan segala kerendahan hati untuk kita bisa menerima firman Tuhan ini. Dan judul firman Tuhan ini adalah To Be Perfect. Jadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatunya tuh kita selalu ingin sempurna. Tidak ada yang tidak ingin sempurna. Mulai dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan. Anak-anak tuh selalu maunya nilainya 10, benar gak? Maunya menjadi yang terbaik, perfect. Waktu saya kuliah, ada guyon di kelas, di kampus itu mereka berbicara mengenai, si A nilainya pasti A nih, bahkan A plus gitu kan. Akhirnya kami yang calon-calon hamba Tuhan bilangnya enggak lah, kita cukup B katanya. Kalau A plus itu miliknya dosen dan miliknya Tuhan, katanya seperti itu. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu, pendidikan, usaha, pekerjaan, semuanya. Juga di dalam rumah tangga kita mau suatu rumah tangga yang indah. Suami, istri, adem ayem, sehat, kaya raya, tidak ada masalah. Punya anak-anak baik, punya mantu, cucu, semuanya kalau bisa yang baik semuanya. Itu adalah satu hal yang sempurna yang kita dambakan. Termasuk juga dengan gereja. Oh, gereja juga perlu. Iya. Berapa banyak hamba Tuhan yang maunya supaya gereja itu menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi melenceng ketika hamba Tuhan itu melayani bukannya untuk mendewasakan umat Tuhan atau jemaat Tuhan, tetapi mereka berusaha untuk memperbanyak atau memenuhi gereja itu dengan jemaat Tuhan. Ingat, kehadiran Tuhan, perkenanan Tuhan bukanlah berdasarkan apa yang manusia lihat atau jumlah. Raja Daud yang kita kenal, dia adalah seorang gembala. Gembala kambing dombanya cuma 1-2 ekor. Bukannya ratusan, bukan ribuan. Tapi seperti di dalam firman Tuhan, Lukas 16 ayat 10. Ketika dia setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ini persis sekali judulnya. Kita harus berusaha untuk menjadi sempurna. Dan kita akan belajar firman Tuhan menjadi sempurna itu dari perkataan Yesus. Perkataan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, maka kata-kata itu adalah satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang muda yang kaya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Tuhan, di dalam peristiwa ini dituliskan di dalam 3 kitab. Ada di Matius, ada di Markus, dan ada di Lukas. Yang kita kenal 3 kitab ini adalah kitab sinoptik. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, kitab sinoptik itu Matius, Markus, Lukas.
Apa sih kitab sinoptik? Kitab sinoptik itu adalah satu kitab yang menuliskan satu peristiwa yang sama, tetapi versinya berbeda. Inti masalahnya semuanya sama. Panjangnya, kata-katanya itu yang berbeda. Tapi semuanya adalah kebenaran. Jadi kita nggak bisa bilang hal yang seperti itu, wah berbeda dong firman Tuhan. Enggak. Bapak Ibu pulang. Ketika melihat satu kejadian kecelakaan, sampai di rumah cerita kepada anaknya. Versinya papanya beda. Saat itu papa ngeliat mobilnya oleng, ya kan, terguling 3 kali, mungkin secara teknis detail. Dia terbalik. Tapi kalau mamanya kan kaget, bangun tidur dia cuma ngeliat tiba-tiba ada mobil yang terguling. Sama gak? Peristiwanya sama. Jadi Matius, Markus, Lukas itulah sinoptik. Jadi jangan heran. Nah, peristiwa tentang seorang muda kaya ini dituliskan di 3 kitab ini. Matius menuliskannya sebagai seorang muda yang kaya. Tetapi di dalam Lukas Bapak Ibu, di dalam Markus Bapak Ibu bisa melihat Markus menulisnya sebagai seorang pemuda. Tapi di dalam Lukas menulisnya sebagai seorang pemimpin. Loh, berarti berbeda dong Pak? Tidak. Kalau disimpulkan menjadi seorang pemimpin muda yang kaya. Sama kan? Jadi itulah kita bisa belajar dari kacamata mereka. Kita baca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-17. Matius 19 ayat 16 sampai ke-17. Ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kita melihat di sini ada seorang yang datang kepada Yesus. Dia datang. Dia bertanya kepada Tuhan, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat?" Hal ini hampir sama dengan orang-orang Farisi di dalam Matius 19 ayat yang ketiga. Jadi perikop sebelumnya ada orang Farisi yang datang kepada Yesus. Dia juga datang, tapi tujuannya datang adalah untuk mencobai Yesus. Tetapi orang kaya ini, orang muda ini datang kepada Yesus juga bertanya. Nanti kita bisa melihat motivasi dia bertanya itu apa. Sampai di sini kita belum bisa tahu maksudnya apa sih pertanyaan ini. Tujuannya apa sih dari pertanyaan ini. Kita lanjutkan di dalam Matius 19 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Matius 19 ayat 18 sampai 20. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Yesus menjawab pertanyaannya itu dengan perintah yang tertulis di dalam kitab Taurat. Perintah-perintah itu adalah perintah antara sesama manusia. Kita tahu bahwa perintah yang pertama sampai ke-4 di awal itu adalah perintah kepada Tuhan. Selanjutnya adalah kepada sesama. Dan orang muda itu menjawab, "Semuanya sudah aku lakukan. Semuanya sudah saya jalankan. Apakah masih ada lagi kekurangan? Sehingga saya tidak lagi atau bisa dikatakan layak untuk mendapatkan hidup kekal." Di sini kita bisa melihat mungkin dia sudah merasakan bahwa dianya itu sudah layak mendapatkan kehidupan yang kekal pada saat itu. Sehingga dengan keberanian dia datang kepada Tuhan dan bertanya, setelah itu dia menjawab, "Perintah yang mana lagi? Semua itu sudah saya lakukan." Di sini kita sudah mulai ada gambaran tujuan dia datang kepada Yesus.
sepertinya dia akan meminta pujian dari Tuhan. Sepertinya dia sudah mulai datang kepada Yesus hanya untuk mendapat stempel approve. Kamu sudah sempurna. Kamu sudah layak. Di sini ada kesombongan diri dalam hidupnya dia. Tanpa disadari, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Kita tahu bahwa orang-orang Farisi yang berdoa, dia dengan kesombongannya, Tuhan, aku tidak seperti orang berdosa seperti ini. Hidupku sudah sempurna, aku berpuasa, aku melakukan perintah Tuhan, aku tidak melakukan kejahatan. Hampir yang sama kejadian ini dengan orang muda ini. Ada kesombongan di dalam dirinya. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di dalam NIV versinya dikatakan, if you want to be perfect, go sell your possessions. Jual semua harta milikmu. Yesus tahu isi hati dari seorang pemuda ini. Dan Yesus tahu juga isi hati kita ketika kita berdoa. Dan jawaban Yesus itu membongkar semuanya. Membongkar isi hati anak muda itu. Dan Yesus tahu bahwa orang muda ini merasa dirinya sudah sempurna. Ada hal yang harus diperbaiki. Seperti orang Farisi juga itu. Mereka dengan kesombongannya, Tuhan aku sudah layak. Aku sudah lakukan semua. Jadi Tuhan tinggal approve aja. Dan Yesus menjawabnya, jikalau engkau hendak sempurna. Artinya di sini dijelaskan juga bahwa ternyata apa yang dilakukan anak muda ini belumlah sempurna di mata Tuhan. Kalau kita datang kepada Yesus dengan kata-kata, Tuhan aku punya masalah tapi aku orang yang sudah taat, rajin berdoa, aku sudah melakukan baca firman, ibadah saya tidak pernah bolos. Jadi tidak ada alasan untuk Tuhan mengabulkan doa kita. Itu adalah motivasi yang salah ketika kita menghadap kepada Tuhan. Jangan pernah kita menilai diri kita itu paling layak dan sudah paling benar di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa diri kita sudah sempurna, tetapi tidak di mata Tuhan. Masih banyak lagi yang harus dilakukan dan masih banyak lagi yang harus dikerjakan untuk mencapai kesempurnaan itu. Nanti kita akan melihat apakah kita mampu melakukan kesempurnaan itu manusia. Nanti akan kita bisa melihat usaha-usaha yang manusia lakukan. Apakah bisa membuat manusia itu sempurna di hadapan Tuhan? Kita punya segalanya. Orang muda itu punya segalanya. Tapi dia tidak mau melepaskannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam satu gambaran peristiwa di daerah, di dalam pedalaman lah ya. Ada orang yang sering kali menceritakan demikian. Ketika seseorang mau menangkap kera, monyet, caranya mudah. Mereka menjebaknya dengan kendi. Kendi itu diisi dengan biji-bijian, makanan. Nah, para monyet itu datang melihat ada banyak kendi, mereka memasukkan tangannya ke dalam kendi. Dia ambil, ada makanan. Dia yang kecil-kecil dia bisa keluar, dia makan. Tapi dimasukkan pisang yang besar di dalamnya. Tangan itu gak bisa keluar. Seharusnya monyet itu tidak akan terjebak kalau dia bisa melepaskan pisang tersebut. Tapi karena
keangkuhan dia, dan sifat serakahnya dia. Dia tidak mau melepaskan pisang tersebut dari dalam kendi itu. Sehingga pada akhirnya penduduk bisa menangkap monyet tersebut. Apakah kita juga sama seperti itu? Ketika kita memiliki harta di dunia yang begitu berlimpah, kita tidak mau melepaskannya. Demikian juga dengan bergereja. Banyak sekali Bapak Ibu paling anti kalau dengar kata perpuluhan, benar ya? Kalau ngomong berkat, wah setuju. Tapi kalau ngomong perpuluhan, aduh Tuhan, saya masih banyak kekurangan. Ya kan? Tapi kalau ngomong soal berkat, wah luar biasa hebat. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan punya segalanya. Tapi kalau perpuluhan enggak. Hati-hati loh. Kalau ini cuma 1/10 saja, kita bisa pelit, greedy, serakah. Di sini Tuhan mengatakan apa? Bukan 1/10. Seluruhnya jual, bagikan kepada orang miskin. Baru engkau ikut aku. Jadi kita jangan pernah sekali juga merasa bahwa Tuhan sadis amat ya. Saya mau tekankan di sini, Tuhan tahu sekali keadaan kita. Tuhan tahu sekali kondisi kita. Tapi saya juga tidak setuju kalau gereja terus menekan masalah perpuluhan itu sebagai bentuk kita itu kepada Tuhan, lakukan kewajiban kita dan pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita. Salah. Tuhan kita hanya mau tahu isi hati kita. Apakah hati kita ada di harta kita ataukah hati kita tertuju kepada Tuhan? Kalau hati kita kepada berkat atau harta kita, maka kita akan lebih cinta kepada harta daripada kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa belajar lagi bahwa Yesus mengajukan tantangan, jika engkau hendak sempurna. Dari jawaban Yesus itu kita bisa melihat ada banyak unsur di sini. Yang pertama, ada tawaran Yesus untuk menjadi sempurna. Tuhan mengajukan tawaran. Jika engkau ingin sempurna. Selanjutnya ada perintah Yesus di sana. Pergi, jual, berikan. Yang ketiga, ada hasilnya atau dampaknya dengan menjalankan perintah tersebut. Kita akan memperoleh harta di sorga. Jadi bukan harta di dunia. Salah kalau kita bilang kita rajin membawa persembahan, membawa perpuluhan, maka kita akan diberkati berlipat-lipat kali ganda di dunia ini. Tidak demikian. Tuhan mengatakan engkau akan memperoleh harta di sorga. Dan harta di sorga jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Amin. Benar? Itu. Tidak bisa dibandingkan. Dan di dalam jawaban Yesus itu ada yang keempat. Undangan Yesus. Setelah lakukan semuanya, datang kemari, hampiri Yesus. Diundang kita. Ayo mulai. Join, gabung sama aku. Dan yang kelima, ada ajakan Yesus. Ikutlah. Pergilah bersama Yesus. Dari jawaban ini kita bisa melihat Yesus begitu ingin kita atau orang muda itu meninggalkan semua yang kita miliki di dalam dunia itu hanya untuk ikut dengan Tuhan. Hati-hati sekali. Matius 6 ayat 21 mengatakan dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu pasti. Kalau kita bisa melepaskannya itu, kita tidak akan seperti anak muda ini yang pada akhirnya kita sedih dan meninggalkan Yesus. Kita diawali datang kepada Yesus dan diakhiri kita meninggalkan Yesus. Itu satu peristiwa yang sangat-sangat tragis sekali. Dengan harapan kita mau bergabung dengan Tuhan. Apakah kita masih ada kekhawatiran lagi dalam mengikut Yesus? Jelas seorang muda kaya ini tidak ada rasa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia lebih percaya kepada harta yang dia miliki. Karena pada saat itu Tuhan katakan lepaskan semuanya dan ikutlah aku. Itu satu tantangan loh.
Bagaimana kita percayakan pemeliharaan Tuhan, kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kalau kita berani mengambil tantangan itu, kita bersikap dan kita amini, kita yakini, kita pasti melepaskan semua dan pergi. Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian kita merespon ajakan Tuhan untuk ikut pergi bersama dengan Tuhan. Semakin kita kaya, makin kita khawatir. Pasti. Bapak Ibu, siapa yang di sini punya simpanan banyak dolar, deposito, nyimpen ke bank? Aduh, bank katanya lagi kacau nih. Mau simpen di mana? Simpen di rumah. Aduh, kalau ada rampok bagaimana ini? Kita pikirkan semua apa yang ada di dalam harta kita itu. Hati kita ada di sana. Ketika kita cinta harta, maka kita otomatis kita lebih menjauhi Tuhan. Seperti orang muda ini. Hati-hati. Matius 19 ayat 23 sampai 24. Matius 19 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saya kasih gambaran seperti ini, unta dengan lubang jarum. Jelas itu gak mungkin terjadi, ya kan? Saya terus berpikir, kenapa sih Tuhan Yesus tuh kasih perumpamaan itu seperti ini gambarannya. Ya cukup gak usah unta. Tambang aja itu udah gak mungkin masuk Tuhan untuk ke dalam lubang jarum. Kenapa sih mesti unta? Ya kan? Ternyata itu Tuhan mau memberitahukan gambaran. Ini loh sesungguhnya benar-benar mustahil. Saya bilang, loh berarti bisa dong kalau Tuhan kasih gambaran menegakkan benang basah. Boleh. Benang yang basah gak mungkin bisa tegak. Ya kan? Langsung dia letoy. Tapi di sini Tuhan katakan ini. Bahkan di dalam cerita-cerita orang-orang Yahudi pada saat saya pengalaman pergi ke Israel di sana, tour guide-nya mengatakan dia membawakan sedikit potongan kisah tentang ini. Bapak Ibu tahu tentang perumpamaan Yesus memberikan orang kaya itu lebih sukar masuk ke dalam surga daripada seekor unta masuk lubang jarum? Oh tahu. Jadi begini ceritanya. Di sana konon ada yang namanya gerbang lubang jarum. Katanya begitu. Itu kecil. Kecil. Jadi seseorang itu kalau masuk melalui gerbang itu, dia harus menundukkan diri. Merangkak bahkan. Baru dia bisa melalui itu. Oh gitu ya, saya bilang. Demikian juga dengan unta. Unta pun juga bisa masuk Pak katanya. Caranya bagaimana? Dia harus bebannya, semua barang-barangnya ditinggalkan. Setelah semuanya ditinggalkan tanpa beban lagi. Unta itu dibuat merunduk terus merangkak jalan. Masuk bisa. Oh begitu. Jadi saya mendapatkan satu gambaran. Kerendahan hati ataupun cinta harta itu sangat bertolak belakang. Dengan kerendahan hati kita lepaskan semua. Kita masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak akan bisa masuk kalau semuanya masih kita gunakan di dalam tubuh atau kehidupan kita. Orang kaya ini selalu ingin panjang umur, benar gak? Bapak Ibu kalau udah kaya raya selalu kalau bisa umurnya bisa 100 lah ya, lebih ya. 200 tahun gitu mungkin. Tapi kalau orang yang miskin, Tuhan panggillah aku secepatnya Tuhan. Gak kuat ini begini caranya begini Tuhan.
Jadi kita bisa melihat gitu loh ya. Banyak sekali di sekeliling kita ternyata firman Tuhan ini sangat relevan. Kemarin ketika saya lagi menghadiri kremasi daripada kerabat saudara saya datang. Yang lucu saya dapat, memang dia kan beragama berbeda, yang apa-apa kan. Saya datang ke rumah dukanya, baru datang gitu. Terus ketika peti jenazah dibawa keluar, sepupu saya nih di lain berbeda agama dan dia tidak tahu kalau saya itu sudah pelayanan jadi hamba Tuhan. Dia cuma bilang, kok jangan nengok. Kenapa saya ngeliat gitu? Jangan nengok. Itu petinya lagi dibawa keluar, masuk ke mobil jenazah. Balik badan semuanya. Lah saya bilang, saya kan mau ngeliat prosesnya. Nanti kalau ada yang jatuh atau yang ini nggak ada yang ngeliat bagaimana, bener kan? Ya dia kan, kalau dia tetap nengok, tapi saya masih lihat aja gitu. Oh oke, udah masuk, udah. Jadi lucu ya, saya pikir-pikir mereka tuh menganggap seperti itu. Bahkan kedua kali juga sama, ketika peti itu mau masuk ke dalam kremasi, mereka semuanya nunduk. Dia bilang, nunduk kok. Ya saya kan mau ngeliat prosesnya dia masuk bagaimana. Ketika apinya bagaimana ya kan. Saya fine aja. Ya kan saya cuma ngeliat aja, gak apa-apa lah kalian kalau yang memiliki iman saya hormati seperti itu. Mereka nunduk. Sampai udah masuk, udah tutup, udah selesai. Dia masih nunduk. Udah selesai. Oh udah selesai ya gitu kan. Jadi kenapa saya bilang kan gitu. Jadi mereka takut, istilahnya itu takut diajak. Loh kok kamu takut diajak? Ya iyalah, usahanya lagi maju, kaya raya, mobilnya bagus. Kalau diajak gak enak. Kalau lagi susah, kalau bisa diajak sekalian gua masuk ke dalam. Benar gak? Ini loh logikanya. Orang kaya itu sukar sekali untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kalau orang yang miskin, udah sengsara, utang banyak, bagaimana? Udah Tuhan panggil saya sekarang lah Tuhan. Biar saya jadi hidup kaya. Dia langsung pakai ayat, Tuhan saya mau seperti Lazarus yang menderita. Tapi akhirnya di pangkuan Abraham. Lazarus itu gak punya utang. Kita tuh utang udah menumpuk, udah numpuk di uber-uber orang. Ya dipinjol debt collector udah datang terus kita minta Tuhan panggil. Nanti debt collectornya ke surga bagaimana? Kita dipanggil lagi keluar. Ya kan itu loh. Jadi kita harus, ayolah. Kita bisa melepaskan dalam keadaan apapun. Tuhan mengatakan itu satu kemustahilan bagi manusia. Tapi tidak di dalam Tuhan. Jadi kematian itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama kematian jasmani. Yaitu di mana tubuh kita mati di dalam kehidupan di dunia ini. Terus kemudian kita pergi ke dalam sorga. Kehidupan yang kekal. Hidup di dunia yang fana ini. Kita tinggalkan, itu kematian jasmani. Tapi kematian rohani, kita harus mengalaminya. Ketika kita bertobat, kita tinggalkan hidup lama kita. Selesai, tidak ada lagi kedangian. Kita bisa kaya, tapi kita tidak mencintai kekayaan. Kita bisa sukses, tapi kita tahu berbagi bagi orang-orang di sekeliling kita. Masih ada kasih. Itulah kita mengalami satu kematian secara rohani. Kita salibkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, keserakahan kita tidak ada lagi. Tapi kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan dengan hidup yang baru. Sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah harta yang di sorga yang Yesus tawarkan bagi kita semua. Dan Yesus menggambarkan kemustahilan itu bagi orang kaya itu. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini berbicara tentang kemustahilan. Tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Di dalam perikop setelah ini Bapak Ibu bisa membaca. Kalau baca firman Tuhan jangan stop di situ. Bapak Ibu harus cek di atasnya sama di bawahnya. Itu biasanya ada kaitannya. Pas Bapak Ibu selesai perikop ini dibaca di bawahnya. Dikatakan demikian, bahwa murid-muridnya datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku sudah tinggalkan semua. Maka aku peroleh dong hidup yang kekal itu. Hati-hati.
Baca selanjutnya. Murid-murid Tuhan itu dipanggil Yesus dalam kesuksesan. Beberapa murid Tuhan dipanggil di dalam keputusasaan ketika dia sedang menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Kemudian Yesus perintahkan, tebarkan jalamu sebelah kanan, ambil, dapat hasilnya. Setelah dia dapat hasilnya, kemari, tinggalkan semua, ikutlah aku. Dilakukan gak? Dilakukan. Dia tinggalkan kesuksesan di dalam dunia itu, dalam bisnisnya dia. Dia pergi ikut Yesus. Persis. Artinya apa? Dia sudah lakukan apa yang Tuhan katakan. Jual, lepaskan semua, ikut aku. Kemudian murid-murid mengatakan, aku sudah masuk dong dalam kategori tersebut. Aku sudah sempurna, aku berhak. Tapi Tuhan menjawabnya apa? Tuhan menjawab, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Dan orang yang terakhir justru yang menjadi yang pertama. Ini teguran sekali untuk para pelayan. Untuk teguran kita yang merasa sudah rohani, sudah Kristen berpuluh tahun. Untuk saya juga sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah sekalipun mengatakan bahwa saya jaminan 100% duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak ada itu. Kita semua di sini masih berjuang di dalam perjuangan. Kita masih di dalam pertandingan. Pada akhirnya kita bisa menentukan apakah nanti kita bisa mencapai garis finish dengan sempurna. Tuhan katakan, hati-hati, engkau merasa dirimu sudah sempurna, ternyata engkau akan menjadi yang akhir. Tetapi orang-orang berdosa seperti yang di sebelah salib Kristus, dia mengatakan, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau ke Firdaus. Apakah orang itu perlu dibaptis? Tidak. Apakah orang itu harus mendapat baptisan roh pada saat itu? Tidak. Itulah iman, itulah anugerah dan kasih karunia Tuhan untuk setiap orang. Dan itu berlaku, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita sudah paling layak di hadapan Tuhan. Kita pemilik kunci sorga, jauhkan itu semua. Karena pada akhirnya justru kita menjadi orang yang terakhir. Orang yang tidak dilihat oleh Tuhan. Dari permintaan orang muda ini, kita harus belajar apa sih itu definisi hidup kekal. Definisi hidup kekal ada di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi permintaan orang muda ini tentang arti hidup kekal adalah Yesus mengatakan mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang Allah utus dalam dunia ini. Tujuannya apa? Yesus diutus untuk mati di atas kayu salib menebus kita. Itulah kita kenal, kita percayai, kita imani. Maka dari kematian Yesus kita memperoleh hidup kekal. Jadi kita bisa melihat ternyata orang muda kaya ini memiliki definisi hidup kekal yang sangat berbeda. Dia merasa hidup kekal itu adalah melakukan perintah Tuhan dengan sempurna tanpa ada campur tangan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kenali Allahmu, percayai Yesus yang Dia utus, maka kita akan mengerti itulah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah bagaimana kita kenal Allah kita. Kenal Yesus yang diutus Allah. Itu semua membutuhkan iman. Membutuhkan perbuatan. Ada tindakan. Ketika kita kenal Allah. Sebagai Allah yang benar dan satu-satunya. Kita kenal Yesus. Hidup kita otomatis berubah. Kita beriman dan perilaku perbuatan perkataan kita otomatis berubah total. Dari manusia lama kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dan hanya ada satu cara untuk kita memperoleh hidup kekal. Percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 31. Gak ada cara lain. Percaya kepada Yesus yang mati menebus dosa kita. Itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Kematiannya di atas kayu salib. Itulah yang menebus dosa kita. Percayalah
Bahwa Dia akan memelihara kita sekalipun kita tidak memiliki apapun di dalam dunia ini. Tuhan, hartaku sudah habis, usahaku amburadul, keluargaku sudah berantakan Tuhan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Dia akan pulihkan semuanya. Tuhan akan mendengar segala apa yang kita doakan. Dia pelihara kita. Ketika kita percaya penuh pada Yesus, maka kita berani meninggalkan harta kekayaan di dunia ini dan pergi ikut Yesus. Itulah perkataan Yesus untuk seorang muda kaya. Itulah perkataan Yesus kepada kita semua untuk tidak mencintai harta kekayaan kita melebihi daripada mencintai atau percaya kepada Yesus. Dan tidak ada alasan bagi orang muda itu ataupun bagi kita untuk membanggakan diri kita. Roma 3 ayat 27 sampai 28. Roma 3 ayat 27 sampai 28. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan. Melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Pembacaan firman Tuhan beberapa hari yang lalu, Roma 3 ayat 27 sampai 28. Sangat relevan dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang kita lakukan semuanya ini tidaklah membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi sempurna. Bukan melakukan semua perbuatan-perbuatan di dunia ini yang seturut dengan hukum Taurat, yang menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada anugerah, ada kasih karunia dari Tuhan yang membuat diri kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan ini tidak disadari oleh orang muda kaya tersebut. Semua perbuatan atau ketaatan pada hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Tetapi dengan beriman atau percaya kepada Yesus, itulah yang membenarkan kita. Dan dampak dari iman kita, maka hidup kita itu pasti sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Taurat. Jadi tidak ada yang namanya timbal balik. Kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan apa. Tetapi kalau kita sudah percaya dan beriman, perilaku perbuatan tindakan kita sudah berubah. Otomatis yang kita lakukan pasti sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat. Jangan dibalik. Kalau kita balik, kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan apa? Itu adalah transaksional. Kita memberi persembahan kepada Tuhan, setelah itu kita menggunakan ayat, janjimu Tuhan, ujilah aku, apakah tingkap langit tidak engkau buka? Kita pakai ayat itu dengan sembarangan. Tuhan harus memberikannya berlipat kali ganda untuk aku. Pemberian Tuhan yang berharga sudah Dia lakukan, pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Apalagi yang kita mau butuhkan lagi. Itu udah yang paling top, paling tinggi. Apakah kita minta harta, kekayaan lebih daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Tidak. Receh sekali, rendah sekali. Kalau kematian Yesus itu dikalahkan dengan harta di dunia ini. Harta yang mahal, biarlah kita bisa menyadari bahwa perbuatan kita itu tidak bisa membuat kita menjadi sempurna. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini jelas sekali bahwa segala perbuatan baik, ketaatan kita bukanlah yang membuat kita dibenarkan untuk menjadikan kita layak beroleh hidup kekal. Tetapi karena anugerah Allah lah melalui Yesus Kristus kita dibenarkan, dan itu membutuhkan iman dan perbuatan dari kita.
kita bisa belajar kisah seorang muda kaya ini. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan. Pada akhirnya melalui peristiwa ini kita bisa belajar. Ada pelajaran yang dapat kita dapati dari jawaban Yesus ini. Yang pertama, kita percaya penuh pada pemeliharaannya. Artinya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan atau kekayaan kita. Kita tidak mencintai harta kita melebihi cinta kita pada Tuhan. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hati-hati. Kita dihadapkan pada pilihan. Tinggalkan dunia atau keduniawian dan ikut Yesus. Ataupun kita mencintai dunia dan pada akhirnya kita menolak. Dan kita meninggalkan Yesus seperti orang muda ini. Yang keempat kita bisa belajar. Yesus tidak mencari orang yang sudah sempurna. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Kita dikuatkan bahwa seorang tabib, seorang dokter hanya berguna untuk orang-orang yang sakit. Demikian juga dengan kehadiran Yesus. Dia berguna hanya kepada orang yang mengatakan dirinya, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh penebusan daripadamu. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi ada anugerah Tuhan kita yang membuat kita disempurnakan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan pernah lagi kita merasa sombong atau merasa diri kita sudah sempurna. Tetapi ternyata kita jauh dari penilaian Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Supaya kita bisa disempurnakan. Kita nyanyikan, oleh karena kemurahan Tuhan.